Salam saudara-saudara, kita akan membahas satu topik yang menurut saya ini menjadi satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tentu saudara pernah mendengar istilah iri hati, atau bahasa Alkitab sering diucapkan dengan kata cemburu. Nah, terkait dengan iri hati itu, maka kita akan membahas satu topik yang dengan tema iri hati menunda berkat Tuhan. Jadi sekali lagi, iri hati menunda berkat Tuhan. Saudara-saudara, patut kita catat bahwa iri hati itu merupakan satu tindakan yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan bagi orang yang iri hati, tetapi juga akan menyengsarakan dirinya. Selain tidak menguntungkan bagi orang yang iri hati dan menyengsarakan bagi orang yang iri hati, juga berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang lain jadi merasa tidak nyaman, orang lain merasa terganggu oleh karena ada orang yang iri hati di sekitarnya. Nah, terkait dengan iri hati ini kita akan melihat satu keluarga, satu kisah hidup di mana keluarga ini hidup dalam persaingan dan saling ingin menunjukkan kehebatan mereka masing-masing. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-30. Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Saya mulai ayat yang pertama karena ini Kejadian pasal 30 ini satu rangkaian cerita yang perlu kita pelajari. Dalam Kejadian 30 ini membicarakan rumah tangga Yakub yang beristrikan dua, Rahel dan Lea. Kejadian pasal 30 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia. Perhatikan kalimat itu atau kata itu. Cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rahel cemburu kepada kakaknya yang bernama Lea. Kenapa dia cemburu? Ya karena dia boro-boro punya anak, hamil saja belum. Nah, tentu ada pengaruh secara psikologis ya bagi seorang wanita ketika melihat orang lain punya anak dan dia belum, apalagi itu menjadi satu pelengkap dalam rumah tangga. Maka di ayat yang pertama ini kita melihat bahwa sebenarnya Rahel terganggu ya, dan dia merasa bahwa dia menjadi orang yang kurang beruntung dalam hal ini. Nah, karena itu saudara-saudaraku, orang yang cemburu ini, atau lebih tepat kita menggunakan tema tadi yaitu iri. Kenapa? Kenapa dia iri? Ya karena dia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa Rahel cemburu kepada Lea? Ya karena dia tidak punya anak sebagaimana Lea punya anak. Saya menemukan kata cemburu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di sana dijelaskan cemburu itu berarti merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung. Cemburu itu juga sama dengan sirik. Nah, ini juga sering kita ucapkan ya. Sirik artinya apa? Tanda tak mampu katanya. Selain itu cemburu itu bicara tentang kurang percaya diri. Selain itu juga cemburu bicara tentang kecurigaan. Nah, dalam hal ini Rahel sesungguhnya iri kepada kakaknya yang telah melahirkan anak. Sementara dia hamil pun belum. Boro-boro punya anak. Sebenarnya saudara-saudara, tidaklah terlalu sulit atau boleh dikatakan gampang untuk menepis rasa iri hati itu mampir di pikiran kita. Bagaimana caranya? Ya caranya begini, jangan melihat apa yang tidak kita miliki, tetapi mensyukuri apa yang kita miliki. Saya ulang sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa menepis rasa iri hati itu agar tidak mampir dalam benak atau pikiran kita? Yaitu, jangan melihat apa yang tidak kita miliki, tetapi syukurilah apa yang kita miliki. Nah, saudara-saudara, nampaknya Rahel tidak mampu mensyukuri apa yang dia miliki. Apa yang saya sebut dia miliki itu seperti begini. Ketika Yakub melihat Rahel begitu memikat hati daripada Yakub. Dengan kata lain atau singkat ceritanya saudara-saudara, antara Rahel dan Lea, sebenarnya Rahel itu jauh lebih dicintai oleh Yakub. Inilah yang dipunyai oleh Rahel sebenarnya. Tapi dia tidak mampu melihat itu secara positif.
Sebenarnya Rahel tidak perlu iri dengan kakaknya, karena Rahel sebenarnya telah mendapatkan cinta pertama daripada Yakub. Tetapi saudara-saudaraku, Rahel tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki, dan lebih cenderung memfokuskan dirinya pada kekurangannya, yaitu belum mengandung dan belum punya anak. Pertanyaannya sederhana, saudara-saudara. Apakah kalau Rahel itu tidak hamil dan tidak punya anak, apakah itu kesalahan Lea? Tentu tidak. Lea tidak ikut-ikutan. Lea tidak punya urusan dengan Rahel punya anak atau tidak, karena bukan wilayahnya dia. Ya. Lea tidak pernah melakukan sebuah tindakan yang mau menggagalkan agar Rahel mengandung dan memiliki anak. Lea tidak melakukan itu. Sebenarnya pikiran Rahel yang telah terlalu dibalut rasa iri, yang akhirnya berdampak kepada salah berpikir. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, cara pandang Rahel itulah yang menghasilkan tindakan yang salah. Sekali lagi, cara pandang Rahel yang salah tentang dirinya yang membuatnya menghasilkan tindakan yang salah. Bukan saja tindakan yang salah. Tadi kita baca dalam ayat yang pertama, ada ngambek-ngambeknya dengan Yakub. Dia berkata, berikanlah kepada aku anak. Kalau kau tidak berikan aku anak, aku mati. Lagi-lagi, kalimat dari Rahel ini adalah kalimat salah alamat. Kenapa dia harus demo dengan Yakub? Apakah demo itu akan menghasilkan satu hasil? Ya, saya rasa Rahel salah alamat untuk mendemo menuntut kepada Yakub. Semestinya Rahel harus memohonnya kepada Tuhan. Lalu kita lihat di ayat yang kedua di pasal 30. Firman Tuhan berkata begini. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah, saudara-saudaraku, sangat jelas seperti saya katakan di awal, ya. Iri hati itu adalah sebuah tindakan yang tidak menguntungkan bagi orangnya dan menyengsarakan bagi dirinya, tetapi juga akan berdampak bagi orang sekitarnya. Nah, akibat dari iri hati, kecemburuan daripada Rahel kepada Lea ini berdampak kepada Yakub. Yakub akhirnya marah begitu. Makanya dikatakan maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Lalu dia berkata, akukah pengganti Allah? Satu tindakan pengajaran yang diberikan oleh seorang Yakub kepada istrinya. Akukah pengganti Allah? Sebenarnya pesan penting yang diucapkan oleh Yakub ini supaya Rahel itu tahu bahwa Yakub bukan orang yang bertanggung jawab untuk menghadirkan seorang anak. Dan Yakub tidak akan pernah menjadi pengganti Allah yang memberikan apa yang menjadi permohonan umat-umat. Jadi saudara-saudaraku, orang iri hati itu bukan saja mengganggu orang tersebut, tetapi juga memicu kemarahan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan Ayub menjadi orang pertama dari iri hati yang muncul dalam diri seorang Rahel. Saudara-saudaraku, seandainya, tadi sekali lagi saya katakan, seandainya Rahel sejak awal sudah berdoa meminta agar dia dikaruniai anak, dia akan hamil lebih awal dan akan bisa menikmati kebahagiaannya lebih awal. Tetapi tindakan bodoh daripada Rahel yang iri hati itu akhirnya menunda berkat Tuhan. Dan berkat yang tertunda bukan saja tertunda, tetapi kemudian hari masalah itu akan datang dalam kehidupan Rahel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap iri hati ini jangan pernah menghinggapi diri kita. Sebab iri hati akan mengganggu suasana hidup kita. Sebab iri hati itu akan membuat kita tidak beruntung. Iri hati itu akan menyengsarakan kita. Bahkan iri hati itu dapat menunda berkat Tuhan dalam hidup kita. Lagi-lagi saya mengatakan, sayang 1000 sayang. Saat Benyamin lahir, Rahel menghembuskan nafas terakhir. Seandainya sekali lagi sejak awal Rahel berdoa kepada Tuhan, dia tidak perlu menunggu lama untuk melahirkan seorang anak. Dan mungkin saja dia masih muda ketika Benyamin dilahirkan. Dan dia masih muda ketika Benyamin bertumbuh menjadi anak remaja dan dewasa. Lagi-lagi saya mengatakan, mungkin saja dia bisa melihat Yusuf beranjak dewasa. Dan bisa jadi Rahel bisa melihat bahwa anaknya yang bernama Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir.
Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh sayang Rahel tidak mampu menikmati berkat Tuhan itu secara sempurna. Karena dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang seperti saya katakan tadi, tindakan yang bodoh. Tindakan bodoh itu disebabkan oleh karena iri hati. Oleh karena itu, iri hati yang ada dalam diri Rahel akhirnya menunda berkat Tuhan hadir dalam hidupnya. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara, menguatkan saudara, mengingatkan saudara untuk tidak memelihara iri hati. Sebab iri hati menunda berkat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.